Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Promo dan Fitur Aplikasi terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengguna Transportasi Online di Jabodetabek. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Tarisa Septiana Putri, lalu saya Vera Nopita Anggraini, lalu ada Widya Anggraini, lalu ada Winda Setiawati, dan ada Tiara Angelita. Latar belakang masalah. Beberapa promo pada aplikasi transportasi online tidak merata atau sulit diakses. Tidak semua pengguna mendapatkan promo yang sama atau promonya rumit digunakan sehingga pengguna mudah berpindah ke platform lain karena fitur atau harga. Dan loyalitas konsumen rendah karena banyak pilihan transportasi online. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah promo yang ditawarkan oleh perusahaan transportasi online berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Kota Jabodetabek? Yang kedua, apakah fitur aplikasi transportasi online berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Kota Jabodetabek? Lalu yang terakhir, apakah ada pengaruh gabungan antara promo dan fitur aplikasi terhadap kepuasan konsumen pada pengguna transportasi online di Kota Jabodetabek? Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh promo yang ditawarkan oleh perusahaan transportasi online terhadap kepuasan konsumen di Kota Jabodetabek. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fitur aplikasi transportasi online terhadap kepuasan konsumen di Kota Jabodetabek. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gabungan antara promo dan fitur aplikasi terhadap kepuasan konsumen di Kota Jabodetabek. Deskripsi konseptual. Yang pertama ada promo. Promo pada konsep ini mencakup insentif pemasaran yang diberikan oleh penyedia layanan transportasi online kepada konsumen guna meningkatkan minat penggunaan dan loyalitas. Indikator promo mencakup frekuensi promosi yang ditawarkan, jenis promo yaitu diskon, cashback, dan poin reward, lalu kesesuaian promosi dengan kebutuhan konsumen, kemudahan dalam mengakses informasi promo, dan daya tarik promo dalam mempengaruhi keputusan penggunaan layanan. 2. Fitur aplikasi. Fitur aplikasi merajuk pada elemen teknis dan fungsional dalam aplikasi transportasi online yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam menggunakan layanan seperti navigasi GPS, estimasi tarif, metode pembayaran, dan rating driver. Indikator dalam fitur aplikasi mencakup kemudahan navigasi dalam aplikasi, kecepatan dan responsivitas aplikasi, keamanan transaksi, ketersediaan informasi yang akurat seperti informasi lokasi, driver, estimasi waktu, dan yang terakhir metode pembayaran digital yang bervariasi. Yang ketiga ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah suatu kondisi emosional yang dirasakan oleh pengguna setelah membandingkan antara harapan terhadap suatu produk atau layanan dengan kenyataan yang mereka terima. Indikator kepuasan konsumen mencakup kepuasan konsumen terhadap promo yang ditawarkan, lalu kepuasan terhadap fitur aplikasi yang tersedia, dan kepuasan terhadap layanan transportasi online. Kerangka berpikir dalam penelitian ini mencakup X1 yaitu promo, lalu X2 yaitu fitur aplikasi, dan Y yaitu kepuasan konsumen. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu H01, promo tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Hipotesis H11 yaitu promo berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Hipotesis 2 yaitu H02, fitur aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Hipotesis H22 yaitu fitur aplikasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Lalu hipotesis 3 H03 yaitu promo dan fitur aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Lalu H31 yaitu promo dan fitur aplikasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara beberapa variabel seperti promo, fitur aplikasi, dan kepuasan konsumen. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pengguna transportasi online di wilayah Jabodetabek, dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 110 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode accidental sampel, yaitu siapa saja yang dengan mudah dijangkau dan bersedia untuk mengisi kuesioner.
Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data melalui kuesioner online yang disusun berdasarkan variabel promo, fitur aplikasi, dan kepuasan konsumen dengan menggunakan skala Likert 5 poin atau sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai statistik deskriptif. Sebelumnya, Anda harus mengetahui apa itu statistik deskriptif dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan sebagai alat ukur untuk menggambarkan hasil data yang diperoleh dari survei untuk memudahkan peneliti dalam memproses suatu data sesuai dengan kelompoknya. Pada penelitian ini, metode yang kami gunakan untuk pengambilan data adalah menggunakan penyebaran kuesioner ke 110 responden yang merupakan pengguna aktif dari aplikasi transportasi online. Di sini akan ditampilkan tabel-tabel statistik deskriptif berdasarkan item. Itemnya yaitu seperti ada profesi, jenis kelamin, aplikasi yang digunakan, domisili, dan rentang usia. Yang pertama ada jenis kelamin. Paling banyak pada penelitian ini responden paling banyak merupakan berjenis kelamin perempuan sebesar 77,3%. Selanjutnya, dengan rentang usia paling banyak itu di usia 18 sampai 30 tahun sebesar 92,7%. Lalu, aplikasi yang paling banyak digunakan oleh 110 responden ini adalah aplikasi Gojek sebesar 74,5%. Selanjutnya adalah domisili. Domisili dari 110 responden ini paling banyak berdomisili di daerah Depok sebesar 37,3%, dengan profesi mahasiswa paling banyak sebesar 77,3%. Pada penelitian ini juga dilakukan uji validitas. Uji validitas ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana pertanyaan atau pernyataan yang digunakan pada kuesioner mewakili setiap variabel. Nah, uji validitas ini memiliki dasar keputusan. Yang pertama, nilai signifikasi harus di atas harus kurang dari 0,05%. Dan juga jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka pertanyaan dianggap valid. Tetapi apabila nilai R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan dianggap tidak valid. Nah, di sini untuk variabel X1 nilai R hitung, nilai R tabel sebesar 0,1874. Maka untuk dianggap valid, setiap pertanyaan nilainya harus di atas 0,1874. Dari tabel yang sudah dilampirkan ini, kita bisa lihat di X1 untuk totalnya, yaitu rata-rata semuanya sudah di atas 0,1874. Maka dapat disimpulkan setiap pertanyaan yang mewakili variabel X1 sudah dianggap valid. Dikarenakan pertama, nilai signifikasi sudah kurang dari 0,05% dan nilai R hitung sudah lebih dari R tabel. Maka variabel X1, setiap pertanyaan di variabel X1 dianggap valid. Selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel X2. Di variabel X2 ini, R tabel masih sebesar 0,1874. Dan dapat kita lihat di tabel untuk variabel X2, nilai X totalnya rata-rata untuk setiap pertanyaan sudah di atas 0,1874. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap pertanyaan yang mewakili variabel X2 sudah dianggap valid karena sudah melebihi dari R tabelnya, yaitu sebesar 0,1874. Selanjutnya untuk variabel Y, nilai R tabelnya juga masih di angka 0,1874. Dan apabila kita melihat dari X total untuk setiap pertanyaan di variabel Y, nilainya sudah di atas dari 0,1874. Maka dapat dari kesimpulan untuk setiap pertanyaan yang mewakili variabel Y sudah dianggap valid karena nilai R hitungnya sudah di atas 0,1874.
yaitu pertama sebesar 0,881, 0,884, 0,869, dan 0,788 dan 0,780. Selanjutnya, di sini ditampilkan tabel hasil dari uji reliabilitas. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dianggap tetap kuat dan terhindar dari namanya galat penelitian atau measurement error. Nah, di sini disajikan tiga tabel uji reliabilitas. Yang pertama untuk uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y. Dasar pengambilan pertama, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka instrumen penelitian untuk setiap variabel dianggap reliable. Tetapi jika nilai Cronbach alpha-nya di bawah 0,60, maka dianggap tidak reliable. Dapat kita lihat pada tabel bahwa untuk reliabilitas variabel X1 nilai Cronbach alpha-nya di angka 0,622. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk reliabilitas variabel X1 dianggap reliable dikarenakan nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dibanding dengan 0,60. Untuk variabel X2, nilai Cronbach alpha-nya juga sudah di atas angka 0,60 yaitu sebesar 0,772. Maka untuk variabel X2 dianggap reliable. Untuk variabel Y, uji reliabilitasnya sebesar 0,897. Maka untuk variabel Y juga dianggap sudah reliable karena sudah di atas 0,60. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan data dalam model regresi memenuhi syarat statistik. Pertama, dilakukan uji normalitas menggunakan histogram normal p-plot dan Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data bersifat normal karena nilai signifikasi lebih dari 0,05. Yang kedua, kami melakukan uji multikolinearitas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas karena nilai FIF masing-masing variabel berada di bawah 10 dan nilai tolerans di atas 0,1. Yang ketiga, dilakukan uji heterostatisitas untuk melihat apakah terjadi varian error yang tidak konstan. Hasil uji menunjukkan tidak terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastasitas. Nah, kemudian dilakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji T menunjukkan bahwa promo atau X1 memiliki nilai signifikasi 0,00 dengan T hitung sebesar 6,018 lebih besar dari T tabel yaitu 1,982. Ini berarti promo berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Fitur aplikasi atau X2 juga menunjukkan nilai signifikasi 0,000 dengan T hitung sebesar 10,253. Artinya, fitur aplikasi juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Jadi, keduanya secara individu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji F
atau uji simultan untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas, promo, dan fitur aplikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 60,363 dan F tabel adalah 3,08. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka secara simultan promo dan fitur aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nilai signifikasinya juga berada di bawah 0,05, yang semakin menguatkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan relevan. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi atau nilai R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi promo dan fitur aplikasi terhadap kepuasan konsumen. Hasil menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,530 atau 53%, yang artinya promo dan fitur aplikasi secara bersama-sama mampu menjelaskan 53% variasi perubahan pada kepuasan konsumen, dan 47% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya uji regresi linear berganda. Di dalam tabel ini, nilai A yang diperoleh sebesar 4,656 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepuasan konsumen belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya, nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,217 menunjukkan bahwa variabel promo mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan variabel promo, maka variabel kepuasan konsumen juga akan meningkat sebesar 0,217. Lalu, nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,591 menunjukkan bahwa variabel fitur aplikasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan variabel fitur aplikasi, maka variabel kepuasan konsumen juga akan meningkat sebesar 0,591. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa promo dan fitur aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online di Jabodetabek. Yang pertama, promo berkontribusi sebesar 26,1% terhadap kepuasan, dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 dan T hitung 6,0183, lebih T tabel 1,982. Promo seperti potongan harga dan cashback meningkatkan kepuasan karena memberi keuntungan ekonomi. Yang kedua, fitur aplikasi memberikan pengaruh lebih besar, yaitu 49,3% dengan nilai signifikan 0,000 dan T hitung 10,253. Fitur seperti kemudahan penggunaan, keamanan, dan metode pembayaran menjadi kunci utama dalam membentuk kepuasan. Yang ketiga, secara simultan, kedua variabel memberikan kontribusi 53% terhadap kepuasan. F hitung 60,363 lebih dari F tabel 3,08. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Mayoritas responden adalah mahasiswa usia 18-30 tahun. Penggunaan Gojek di wilayah Depok dan Jakarta mencerminkan peran dominan generasi muda yang peka terhadap teknologi dan strategi pemasaran digital. Hasil penelitian ini menguatkan anggapan bahwa strategi pemasaran digital dalam bentuk promo serta pengembangan fitur aplikasi yang responsif adalah dua hal utama yang bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya B. Implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi bagi penyedia layanan transportasi online dalam bentuk meningkatkan kepuasan pengguna. Yang pertama, implikasi manajerial. Perusahaan perlu mengembangkan strategi promo yang menarik, konsisten, dan relevan dengan perilaku konsumen, serta diarahkan untuk membangun loyalitas jangka panjang. Selain itu, inovasi fitur aplikasi berbasis user experience UX, seperti pelacakan akurat, kecepatan layanan, keamanan data, metode pembayaran variatif, dan akses informasi yang mudah perlu ditingkatkan guna menarik dan mempertahankan pengguna. Yang kedua, implikasi sosial dan ekonomi. Peningkatan kualitas promo dan fitur aplikasi mendorong penggunaan transportasi online yang berkontribusi pada mobilitas masyarakat serta
pertumbuhan ekonomi digital. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain area sampel terbatas pada wilayah Jabodetabek sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi di wilayah lain. Kedua, metode survei online membatasi kedalaman data karena hanya mengandalkan persepsi responden tanpa dukungan data lain seperti wawancara atau observasi. Tiga, jumlah responden terbatas, hanya 110 orang, sehingga mengurangi kekuatan generalisasi hasil. Empat, variabel terbatas hanya pada promo dan fitur aplikasi, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti harga dan kualitas layanan. Kelima, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan cakupan penelitian tidak menyeluruh terhadap semua aspek terkait. Selanjutnya D, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa promo dan fitur aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna transportasi online di Jabodetabek. Promo menarik minat konsumen karena memberi keuntungan ekonomi, sementara fitur aplikasi memiliki pengaruh lebih besar karena memberikan kemudahan dan keamanan. Secara simultan, kedua variabel berkontribusi terhadap kepuasan, meskipun faktor lain juga turut memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan. Saran. Penelitian selanjutnya, pada penelitian ini, selisih presentasi variabel dengan faktor eksternal lainnya tidak jauh berbeda. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, jumlah variabel dapat ditambah atau diganti menggunakan variabel yang lebih berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jangkauan responden juga bisa lebih diperluas agar informasi yang didapat lebih beragam. Untuk perusahaan, untuk pengembangan produk dan kemajuan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang membuat konsumen puas seperti promo dan kemudian fitur aplikasi. Pengembangan di kedua variabel tersebut dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.